Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang demikian begitu banyaknya ya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Syukur senantiasa kita berusaha wujudkan dengan hati-hati kita, dengan lisan-lisan kita yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, syukur kita wujudkan kepada Allah dengan kita senantiasa berusaha memanfaatkan setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam mengerjakan ketaatan kepadanya, untuk kita gunakan dalam mengerjakan amalan yang bisa mendatangkan keridhaannya, untuk kita gunakan dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan, ada hal-hal yang perlu untuk kita wujudkan, dan hal yang paling utama yang harus kita wujudkan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentang perkara keikhlasan kita dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan syarat utama yang harus kita penuhi manakala kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan wa dunya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amal ibadah kecuali amal ibadah yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakan semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan dari amal ibadah yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ma'asyiral muslimin, yang dirahmati Allah, perkara niat, perkara keikhlasan adalah perkara yang perlu untuk senantiasa kita wujudkan, perlu untuk senantiasa kita tata, perlu untuk senantiasa kita koreksi, dan perlu untuk senantiasa kita jaga dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara keikhlasan ini, ma'asyiral muslimin, adalah perkara yang tidak ringan, perkara yang berat, sehingga kita perlu mujahadah, perlu berjuang, perlu berusaha untuk bisa mewujudkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama salaf dahulu mengatakan, "Ma'alastu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Aku tidak pernah mengobati sesuatu apapun yang lebih berat dari aku mengobati niatku dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hal-hal yang perlu kita usahakan, ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah. Bapak yang mungkin dekat dengan adik itu bisa ditenangkan. Ada hal yang bisa kita lakukan, ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah, agar kita lebih mudah untuk mewujudkan keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, hendaknya kita banyak memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita keikhlasan di dalam kita beribadah kepadanya. Karena perkara keikhlasan adalah perkara yang berat, dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk hal-hal yang remeh. Maka hal-hal yang penting, hal-hal yang berat, kita harus lebih sering untuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dicontohkan oleh Nabi SAW, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merutinkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Di antara bentuk tetapan hati di atas beragama, yaitu seorang bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sering baca doa, Allahumma ij'al amali kullahu shalihan waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikan setiap amal yang aku kerjakan adalah amal yang saleh, dan jadikan setiap amal saleh yang aku kerjakan adalah semata-mata hanya untuk Kau, dan jangan jadikan di dalam amalku sedikit pun bagian niat kepada selain Engkau. Ini doa yang sering dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Maka ini yang perlu untuk kita wujudkan, ma'asyiral muslimin. Kita perbanyak doa kepada Allah agar Allah berikan kita keikhlasan di dalam kita beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, di antara hal yang bisa kita usahakan agar kita lebih mudah untuk mewujudkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, maka kita perlu untuk berusaha menyembunyikan amal ibadah yang bisa kita sembunyikan dari pandangan manusia. Kalau seandainya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dilihat manusia, maka kita berusaha demikian. Seandainya kita bisa menyembunyikan amal ibadah kita tanpa dilihat oleh manusia, maka ini kita usahakan, dan ini merupakan hal yang sangat membantu kita dalam kita menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia berusaha untuk menyembunyikan amal ibadahnya agar tidak dilihat oleh manusia, maka dia adalah salah satu golongan yang telah akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang kelak di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, manakala saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang tenggelam dalam keringatnya karena saking panasnya di hari itu, tapi ada golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu adalah golongan warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Yaitu orang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya sehingga manusia tidak mengetahuinya, bahkan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah ini bisa memudahkan kita, ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara sifat hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifat al-khafi. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Nabi menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang memiliki sifat bertakwa kepada Allah, hamba yang kaya dan hamba yang berusaha untuk tersembunyi, tidak ingin dilihat oleh manusia tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, untuk bisa lebih mudah dalam mewujudkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita tidak menanamkan dalam diri kita rasa bangga terhadap apa yang telah mampu kita kerjakan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita merenungi sejenak amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dibandingkan dengan orang-orang saleh terdahulu, dibandingkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, panjangnya salat beliau sampai menjadikan kaki beliau bengkak. Demikian pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jumpai begitu luar biasa ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada sedikit pun dari mereka yang membanggakan amal ibadah mereka. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memamerkan amal ibadah mereka. Mereka berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah mereka. Maka ini yang perlu kita wujudkan. Kita anggap amal ibadah kita tidak seberapa, sehingga tidak tumbuh rasa bangga dalam diri kita, kemudian ingin memamerkan amal ibadah kita kepada manusia.
Karena seorang tatkala telah berbangga dengan dirinya, berusaha untuk menampakkan apa yang dia miliki, apa yang dia telah kerjakan, maka dia telah jatuh pada pintu yang bisa mengantarkan dia kepada kebinasaan, yaitu pintu ujub. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, "Thalathun muhlikat," ada 3 hal yang bisa mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Yang salah satunya disebutkan oleh Nabi SAW adalah ijabur rajuli bi nafsihi, seorang manakala dia berbangga dengan dirinya, berbangga dengan apa yang dia mampu telah kerjakan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain, "Laulam takunu tudhibun, la khasyitu 'alaikum ma huwa ashaddu min dzalika." Kalau seandainya tidak ada lagi di antara kalian orang-orang yang berbuat dosa, aku takutkan satu hal yang itu lebih aku khawatirkan daripada perbuatan dosa. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyebutkan 2 kali al-ujba, yaitu bangganya seorang kepada dirinya. Ini adalah pintu yang bisa mengantarkan seorang pada kebinasaan dan bisa merusak keikhlasan seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah Allah, agar kita lebih mudah untuk menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah, maka kita perlu tanamkan dalam diri kita setelah kita melakukan sebuah amal ibadah, yaitu rasa khawatir kalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang saleh, seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia beribadah, dia tidak tanamkan dalam dirinya rasa ingin dilihat oleh manusia, rasa ingin mendapatkan pengakuan dari manusia. Justru sebaliknya, dia merasa khawatir, takut kalau amal ibadahnya tidak diterima. Kemudian dia sembunyikan dan dia iringi untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah mengusahakan apa yang dia mampu, apa yang dia miliki untuk melakukan sesuatu, kemudian setelah itu hati-hati mereka takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada orang mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 tentang orang-orang yang telah melakukan sesuatu dengan apa yang dia miliki kemudian hati mereka takut, itu adalah orang-orang yang selesai melakukan perbuatan dosa? Apakah mereka itu adalah orang-orang yang selesai minum minuman keras? Apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri? Maka Nabi SAW menjelaskan, "Ya la ya bintas Siddiq, wahai Aisyah, bukan demikian. Ulaikal ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum." Justru orang-orang yang dimaksud dalam ayat tersebut, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang telah mengusahakan apa yang dia miliki kemudian hati mereka takut. Mereka adalah orang-orang yang selesai melakukan ibadah puasa, selesai melakukan ibadah sholat, selesai melakukan ibadah sedekah, kemudian hati mereka takut, khawatir kalau amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebutkan dan disebutkan dalam Al-Qur'an, "Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Justru itu adalah sifat orang yang senantiasa bersegera dalam melakukan kebaikan. Justru itu adalah sifat orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jadi orang yang taat kepada Allah, orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, orang yang bersegera dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, mereka memiliki sifat tatkala selesai melakukan ibadah kepada Allah, dia khawatir amal ibadahnya tidak diterima, diiringi dengan memperbanyak doa agar amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah yang pertama tadi kami simpulkan, keikhlasan adalah perkara yang perlu kita wujudkan dalam kita beribadah kepada Allah, karena ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara keikhlasan adalah perkara yang berat, sehingga kita perlu mujahadah, kita perlu bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Di antara hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berusaha menyembunyikan amal ibadah kita
tatkala itu mampu untuk kita sembunyikan dari pandangan manusia. Kita tidak menanamkan dalam diri kita rasa bangga dengan apa yang telah kita mampu kerjakan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha menanamkan justru rasa khawatir apabila amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan yang perlu kita jadikan pegangan ma'asyiral muslimin zaman dan Allah untuk mewujudkan keikhlasan, yaitu jangan pernah kita jadikan tujuan dan ibadah kita adalah untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mendapatkan validasi dari manusia. Karena sejatinya manusia tidak memiliki hak untuk bisa jadikan tujuan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu betapa cepatnya manusia akan melupakan kita setelah kita meninggal dunia, maka tidak akan pernah terbesit dalam hati kita rasa untuk bisa mendapatkan pengakuan dari mereka dan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha mewujudkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Kita beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia, bukan untuk pujian manusia, bukan untuk validasi dari manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa senantiasa taat, senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia berupa keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap amal ibadah yang kita kerjakan kepadanya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma